Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Pada minggu ini kita memasuki Minggu Palmarum, di mana kita boleh mengenang peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem, mempersiapkan diri untuk menunaikan misinya datang ke dunia, menyelamatkan umat berdosa. Saya ajak kita boleh memasuki ibadah pada minggu hari ini, dengan memuji dan menyembah Dia, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa raga kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kita masuk di dalam fotum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Sebagai nats pembimbing untuk kita pada minggu ini terambil dari Yesaya 53 ayatnya yang kelima, yang berbunyi demikian. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Berdasarkan nats pembimbing ini, mari kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita boleh akui segala dosa kesalahan yang mungkin sudah kita perbuat, baik disengaja maupun tidak. Mari kita bersatu
dan kita mohon pengampunan dosa darinya. Kita berdoa. Bapa, di Minggu Palmarum ini, kami boleh mengenang kembali pengorbanan yang telah Bapa berikan pada kami orang berdosa. Di dalam menjalankan hari-hari kami seringkali memberontak tidak mengikuti jalan-Mu. Ampunilah kami ya Bapa. Kami mengundang Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami setiap hari, agar hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan di hari-hari kami ke depan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengampuni dosa kesalahan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kesabaran Kristus menjalani penderitaannya, yang akan dibawakan oleh Pendeta Adieli Waruhu. Mari kita menyiapkan hati kita, supaya kita sungguh siap menerima kebenaran firman Tuhan dan boleh melakukannya. Kita naikkan pujian sebagai doa kita. Ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Sekali lagi kita ulangi pujian ini. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu, ku rindu menikmati sabda-Mu, ku rindu menikmati sabda-Mu. Shalom, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita beribadah di rumah masing-masing. Dan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini dengan tema kesabaran Kristus menjalani penderitaannya. Sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami telah memuji Engkau, dan inilah saatnya bagi kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Bapa, terangi hati kami, pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus, dan biarlah bagian firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, boleh menjadi berkat, kekuatan kami di dalam mengiring akan Engkau. Bapa, berfirmanlah karena kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan daripada khotbah ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-33 dan 34. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Kita berbahagia kalau kita mendengar, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. 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 Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang hamba Tuhan yang menggambarkan dengan imajinasinya ketika Tuhan Yesus, Anak Allah yang maha tinggi itu, tergantung di atas palang kayu buatan manusia. Saudara, hamba Tuhan ini berkata bahwa tentara sorga, para malaikat berkumpul mengelilingi bukit Golgota. Dan para malaikat itu memandang ke bawah dengan mulut yang terkatup erat. Tidak satu pun berani berkata-kata. Tangan mereka gemetar dan menggenggam pedang dengan kuat. Mereka menanti perintah keluar dari mulut Yesus untuk menghabisi tentara Romawi dan pemimpinnya. Saudara, para malaikat itu memandang Yesus dengan tidak tega. Tuhan mereka dihina oleh ciptaannya. Dagingnya terkoyak, kepalanya ditusuk, lambungnya ditikam, dan ia ditelanjangi. Saudara-saudara, mereka menunggu Yesus membuka mulut dan memerintahkan mereka menyelamatkan dia dari salib. Mereka memandang mulut Yesus erat-erat berjam-jam lamanya. Hingga akhirnya, saudara, Yesus perlahan membuka mulutnya. Semua malaikat bersiap menghunus pedangnya. Maka ketika Yesus akhirnya membuka mulut dan ia berseru, "Ya Bapa, ampunilah dosa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Semua malaikat tertunduk malu. Mereka menyarungkan pedang mereka kembali dan berkata, "Betapa kasihnya Tuhan kita kepada manusia." Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini, kesabaran Kristus dalam penderitaannya. Kalau kita melihat bahwa Kristus ditangkap di Taman Getsemane, dia dibawa ke Yerusalem. Saudara-saudara, dia diadili di situ dan sampai di bukit Golgota. Saudara-saudara, penuh dengan penderitaan. Mari kita melihat, saudara, beberapa hal tentang penderitaan Kristus. Yang pertama, Kristus menderita karena dikhianati dan disangkal oleh orang dekatnya, muridnya sendiri, Yudas dan Petrus. Saudara, tega-teganya Yudas menjual Tuhannya. Bahkan Petrus, salah satu murid yang dekat dengan Tuhan Yesus, juga menyangkal dia. Saudara, kalau kita bertanya, saya bertanya kepada Bapak dan Ibu saudara-saudara, adakah perasaan yang lebih menyakitkan daripada menyaksikan orang-orang yang kita kasihi, yang kepadanya kita berkorban,
menyangkal bahwa Ia mengenal kita? Bagaimana perasaan Anda jika suatu hari anak yang Anda kasihi, Anda besarkan, Anda biayai, menyangkal bahwa ia mengenal Anda sebagai ayah atau ibunya? Bagaimana perasaan Anda jika suatu hari suami atau istri Anda tidak mau mengakui Anda? Saudara, tentu sangat menyakitkan, kecewa, dan marah. Bagaimana perasaan Kristus ketika 3,5 tahun makan dan tidur bersama murid-muridnya, mengajarkan dia segala yang baik, tetapi ketika ditanya oleh seseorang, maka ia berkata, "Aku tidak mengenal dia." Bahkan salah satu muridnya mengkhianati dia dan menjual dia. Perasaan Kristus sedih, kecewa, marah, kesal, geram, atau segala perasaan lain yang bisa terbayang. Seperti itulah yang Yesus rasakan ketika ia melihat Petrus menyangkal dia, ketika dia melihat Yudas mengkhianati dia. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, guru mana yang tidak kecewa terhadap murid seperti itu? Guru mana yang tidak kesal memiliki murid yang bukan hanya tidak belajar sesuatu tetapi juga tidak mau mengakui bahwa ia mengenal sang guru? Simon Petrus dan Yudas, bukankah ia adalah murid daripada Tuhan? Mengapa ia mengkhianati Tuhan? Mengapa ia menyangkal Tuhan? Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah penderitaan yang dialami oleh Kristus. Tetapi di tengah-tengah penderitaan itu dia berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini penderitaan yang pertama. Penderitaan yang kedua, saudara, adalah secara manusia Kristus lelah secara fisik. Dari Getsemane ke tempat mahkamah agama orang Yahudi, lalu dibawa ke Pilatus, lalu dibawa ke tempat Herodes. Sepanjang malam itu Yesus dibawa berjalan di tengah-tengah jalan Yerusalem. Di malam yang tidak adil, ia mengalami 6 kali pengadilan. Ia diadili lagi, diadili, dan diadili. Hakim alam semesta diadili oleh hakim yang berdosa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang membuat dia lelah secara fisik. Tetapi kita bersyukur, saudara, bahwa ia sabar untuk semuanya itu karena kita. Apa pentingnya bagi kita penderitaan Kristus secara fisik? Saudara-saudara, sangat penting bagi kita. Bukankah dalam perjalanan hidup kita seringkali mengalami lelah, capek oleh karena tekanan dan beban yang kita tanggung? Tapi puji Tuhan, Kristus pernah menderita. Itulah sebabnya di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga berbunyi demikian: "Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa." Bagian terakhir ayat itu mengatakan, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Apa yang membuat kita menjadi tidak lemah? Apa yang membuat kita menjadi supaya kita jangan putus asa? Ialah ketika kita memandang kepada Kristus yang pernah menderita, tetapi Dia sabar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga penderitaan Kristus adalah paling sengsara di atas kayu salib itu. Ketika Yesus ditangkap, ia dihina, ia diolok,
bahkan disiksa. Tubuhnya penuh dengan luka-luka. Bahkan ketika sampai di atas bukit Golgota, tangannya dipaku, kakinya dipaku, kepalanya diberikan mahkota duri. Saudara-saudara, darah menetes keluar dari tubuhnya. Makin berkurangnya darah berarti tekanan darah semakin rendah. Ia sangat sengsara. Dengan berkurangnya darah, maka beredarnya oksigen dalam tubuh menjadi semakin berkurang. Sengsaralah dia. Getaran urat nadi semakin cepat, dan pernapasan terpicu menjadi lebih cepat dan dalam. Kesengsaraan yang diterima Tuhan tidak bisa kita mengerti. Tetapi saudara, dalam mengalami itu semua, dalam menjalani itu semua, ia sabar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang bertanya kepada seorang Kristen, benarkah untuk keselamatan orang Kristen itu hanya karena anugerah? Kata orang Kristen itu, benar. Begitu gampangnya kah? Iya. Kenapa bisa begitu? Maka Kristen ini berkata, sesungguhnya keselamatan yang kami terima anugerah itu ada satu pribadi yang telah membayarnya dengan menderita, bahkan mati di atas kayu salib. Darahnya ditumpahkan untuk penebusan dan untuk keselamatan saya. Saudara, ketika mendengarkan akan hal itu, maka orang itu hanya mengangguk. Kita berdoa orang-orang seperti itu bisa diselamatkan oleh Tuhan juga. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan Tuhan belum selesai, saudara. Ada satu penderitaan Tuhan yang begitu dahsyat juga. Ketika ia tergantung di atas kayu salib, dia sendiri. Tidak ada yang peduli dengan dia. Bahkan Allah Bapa pun juga meninggalkan dia. Ia pernah berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Kristus mengalami saat yang paling kejam, saat yang paling tidak adil, saat di mana awan gelap harus menudungi matahari. Penderitaan yang Yesus alami, saudara, kalau saya boleh mengatakan, ada hal yang begitu luar biasa. Kalau kita kumpulkan begini, saudara, ia dikhianati, ia disangkal, ia diolok-olok, ia difitnah, ia dipukul dan dinista, dia ditukar dengan penjahat, serta disejajarkan dengan penjahat dan diludahi, ditinju mukanya, disiksa, ditampar, dan diberi mahkota duri. Betapa dahsyatnya penderitaan yang telah diterima oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dia sabar. Bahkan bagi orang-orang yang telah melakukan itu kepadanya, dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena pengampunan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka juga sesungguhnya kita harus bisa mengampuni orang lain. Saya memberikan sebuah kisah nyata, saudara. Kisah nyata ini begini, saudara. Pagi itu kira-kira pukul 4.30 pagi, ada seorang ibu menelepon rumah pendeta. Halo Pak Pendeta. Dan yang menerima telepon itu Bapak Pendeta. Halo Ibu, ini siapa? Dan dia sebutkan namanya, saudara. Setelah dia menyebutkan namanya, langsung saja ibu itu berkata, Pak Pendeta datang ke rumah saya, ada hal yang sangat penting. Bapak Pendeta berkata, tunggu sebentar, saya mandi dulu. Tidak usah Bapak Pendeta, cepat datang, penting sekali. Akhirnya Bapak Pendeta itu langsung pergi, saudara. Dan ketika dia sampai, apa yang dia lihat, saudara? Ada seorang bapak yang ada di atas kursi roda, ada seorang ibu,
ada seorang laki-laki, dan ada seorang perempuan dewasa. Langsung saja ibu itu berkata kepada Bapak Pendeta, "Bapak Pendeta Sidik, saya mau bertanya dan minta Bapak memberikan saran yang tepat kepada saya." Apa itu, Ibu? Laki-laki ini dibawa oleh seorang wanita tadi naik taksi ke tempat ini, ke rumah saya. Dan dia membuat secari kertas dan dia berkata, "Ini suamimu, saya kembalikan. Saya tidak mau lagi sama dia." Saudara, ibu itu dalam nada marah dan kelihatan sekali bahwa dia sangat geram melihat bapak yang saat ini ada di kursi roda itu. Dia tanya, "Pak Pendeta, apa sarannya?" "Oh begitu," kata pendeta. "Ibu, terimalah dia." "Saya terima. Bagaimana mungkin saya terima dia?" "Iya, terimalah dia. Kan ibu bertanya saran saya. Terimalah dia, bawalah dia ke rumah. Ayo kita masuk." Saudara, dibawalah ke rumah. Dia katakan, "Terus bagaimana caranya merawat orang seperti ini?" Dia katakan, jangan takut ibu. Saya nanti akan memberikan biaya untuk pengobatannya. Dan terimalah dia. Sudah itu saudara, pendetanya pulang. 4 bulan sesudah itu Bapak Pendeta, saudara, dipanggil lagi. Jadi rupanya sudah disiapkan. Di ruang tamu itu ada bapak yang ada di kursi roda, ada anaknya laki-laki, ada anaknya perempuan, dan ada ibu itu. "Pak Pendeta datang ke rumah kami. Kami mau meminta Bapak menjadi saksi." "Ada apa lagi?" kata pendeta. Saudara, waktu dia sampai dia katakan, "Pak Pendeta, kami mau menyampaikan sesuatu dan Bapak Pendeta jadi saksinya." Sekarang ibu itu berdiri, saudara, dan waktu dia berdiri, dia marah-marah sama suaminya beberapa menit. Marah-marah. Curhat, dia cerita bagaimana dia meninggalkan istrinya, dia bagaimana dia meninggalkan begitu saja tanpa bertanggung jawab. Setelah 20 menit, dia duduk. Pak Pendeta mau berdiri. Anak laki-laki berkata, "Pak Pendeta, jangan dulu. Saya belum ngomong. Saya mau ngomong sama orang ini." Anak laki-lakinya bicara dan marah sampai 20 menit. Setelah dia capek, dia duduk. Pak Pendeta berdiri. Anak perempuan bilang, "Jangan. Saya belum ngomong." Saudara-saudara, Pak Pendeta bilang, "Apa-apaan ini?" Terus si anak perempuannya tidak marah sih. Dengan lembut dia berkata, "Papa, Engkau meninggalkan kami begitu saja. Kami sangat mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan saya sekolah dan ketika saya diwisuda, Papa tidak ada di samping saya." Nah, sesudah itu bicara begitu lama dengan curhat dan marah, akhirnya Pak Pendeta mau berdiri. Ibu ini berdiri lagi, dia bilang, "Pak Pendeta, tunggu dulu. Kami mau meminta Pak Pendeta menjadi saksi." Saudara-saudara, ibu ini berkata, "Saya dan anak saya berdua, kami sudah memutuskan untuk mengampuni suami saya." Begini ceritanya. Waktu dia meninggalkan kami berdoa supaya Tuhan kembalikan dia kepada kami. Dan tahu Pak Pendeta, selama 4 bulan ini kami mendapatkan penglihatan yang dari Tuhan. Ketika kami sebenarnya mau membuang laki-laki ini, tetapi Tuhan berkata, "Bukankah kalian pernah berdoa? Dan sekarang jawaban doa kalian sudah dikabulkan. Ia sudah kembali ke rumah. Mengapa kalian menolak dia? Bukankah Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kalian? Betul dia sudah berdosa, tetapi bukankah kalian sudah diampuni? Itulah sebabnya hari ini kami bersepakat mau menerima dia sebagai anggota keluarga kami lagi dan kami mengampuni dia." Bapak Pendeta itu tersenyum dan sukacita, dan setelah ngobrol-ngobrol akhirnya dia pulang.
Saudara, beberapa waktu kemudian, maka datang telepon dari ibu ini lagi. Pak Pendeta datang ke rumah kami, dan nanti kami bersama-sama dengan Pak Pendeta pergi ke sebuah tempat. Bapak Pendeta datang di rumah mereka, dan mereka diam-diam terus membawa Bapak ini ke sebuah hotel. Dan di hotel itu, saudara, Bapak ini meminta untuk dibaptis oleh pendeta setelah nanti dia diajarkan beberapa pengetahuan tentang Alkitab dan minta didoakan. Saudara-saudara, suaminya selama ini bukan anak Tuhan, belum percaya kepada Tuhan. Tetapi karena pengampunan yang diberikan kepada orang ini, pada akhirnya, saudara, dia berubah bahkan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pengampunan yang diberikan mengubahkan kehidupan orang berdosa. Pengampunan Allah, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sebagaimana salju tadi menutupi segala sesuatu di sekitarnya, menutupi, demikian juga kasih karunia Allah menutupi segala dosa kita. Namun kasih karunia-Nya tidak menutupi dosa, melainkan juga menghapus dosa. Saudara, tidak hanya menutupi, tetapi menghapus dosa kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ini. Dan saya mau mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan sekaligus perenungan buat kita. Setelah Tuhan mengampuni dosa kita dan menjadikan kita sebagai anak Allah, rindukah kita memberikan pengampunan kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita? Apakah kita mau melepaskan pengampunan kepada mereka yang berbuat jahat dan merugikan kita? Apakah kita bersedia untuk melakukan rekonsiliasi bagi orang yang telah membuat masalah dengan kita? Bersediakah kita menelepon atau memberikan salam di media sosial untuk berdamai kembali? Ingat ungkapan Tuhan Yesus yang pertama di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari kita teladani Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan menolong kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Asal kita mau taat, mau mengampuni sesama kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita. Kita merenungkannya. Kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Bapa yang baik, hidupkanlah firman Tuhan ini dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Allah Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa, khususnya untuk seluruh warga jemaat kami yang hari ini beribadah di rumah. Tuhan, biarlah ibadah yang dilakukan di rumah masing-masing boleh menjadi berkat bagi kami, boleh menguatkan kami dan mengarahkan hidup kami untuk tetap memandang kepada Tuhan yang senantiasa menerima kami apa adanya dan mau melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, Engkau tahu Tuhan keadaan jeritan setiap umat manusia di muka bumi ini, termasuk di Indonesia, bahkan kami juga jemaat Gereja Kristus Bojong Indah, yang diakibatkan oleh COVID-19, virus corona, telah membuat kami Tuhan letih, capek. Bahkan kami tidak bisa melakukan kegiatan kami dengan bebas. Tuhan melihat itu Tuhan. Sampai kapan Tuhan?
Kami bersatu hati bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini. Berseru kepadamu Bapa, dengarkanlah doa kami. Tuhan, tolonglah. Janganlah berlama-lama situasi seperti ini Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan, hentikanlah ini Tuhan. Hentikanlah Bapa, dalam belas kasihan-Mu, hentikanlah COVID-19 ini. Sehingga kami juga boleh bekerja lagi. Tetapi biarlah melalui peristiwa ini kami boleh belajar sesuatu. Bahwa sesungguhnya tidak ada yang bisa kami andalkan selain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden kami, pemerintah kami, yang ambil bagian dalam mengambil satu keputusan dan menangani masalah ini. Berikan hikmat, kekuatan, kesehatan kepada mereka, sehingga mereka juga boleh melakukannya dengan baik. Kami doakan bagi mereka yang sudah kena sakit, mungkin di rumah sakit, mungkin sedang isolasi. Tuhan juga menolong, menyertai mereka. Bagi mereka yang anggota keluarganya sudah dipanggil pulang oleh Tuhan melalui COVID-19 ini, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, bersama-sama kita akan mengakui iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita bersama-sama akan memasuki persembahan, mengingatkan kepada jemaat sekalian bahwa hari ini adalah minggu pertama di mana kita akan membawa persembahan kita berupa persembahan persepuluhan. Firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan kita dapat transfer ke rekening yang tertera di bawah ini sesuai dengan apa yang kita bawa ke rumah Tuhan. Biarlah kita juga boleh mentransfernya untuk perbendaharaan di rumah Tuhan. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada hari ini, biarlah kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus telah melewati penderitaannya untuk kita. Di tengah keadaan apapun yang kita sedang dan akan hadapi, biarlah mata rohani kita boleh melihat terang yang ada di salib itu. Kita naikkan pujian. Di salib aku melihat terang. Mengapa juru selamatku curahkan darahnya
saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan sukacita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin, menyertai, dan memberkati saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.